Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Hendartini sebagai fasilitator, yang saya hormati Ibu Eni Darwati sebagai pengajar praktik, dan Bapak Samsul Anwar SPD sebagai kepala sekolah saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik wawancara dengan kepala sekolah saya untuk pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu kita langsung saja. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya mohon maaf nih Pak jika sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Saya minta izin nih untuk Bapak diwawancarai sebelumnya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Siap. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baik Pak, kalau gitu. Nah, ini Pak, Bapak itu kan sebagai pimpinan di sini ya Pak ya, kepala sekolah. Tentunya dalam menjadi kepala sekolah di sini kan tidak mudah mengambil keputusan-keputusan. Tentunya Bapak sudah mengalami yang kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi ya Pak ya, baik mau kecil maupun besar. Nah, di dalam kasus-kasus tersebut pasti ada yang namanya dilema bagi Bapak ya, baik dilema etika ataupun mungkin ada bujukan moral secara moral di sini ya Pak. Nah, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih pada Ibu ini. Baiklah, kita ketahui setiap pemimpin pasti memiliki rasa dilema dalam pengambilan keputusan, karena kita ketahui tentunya setiap keputusan yang kita ambil tentu, apalagi pilihan itu pilihan yang baik, dua pilihan, baik semuanya, itu yang sulit bagi kita, terutama bagi saya, dalam menentukan suatu keputusan. Oke Pak, kemudian nih Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita nih ya? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Bapak itu seperti gimana? Ya, dalam pengambilan keputusan ini memang kita tadi sudah saya sebutkan dalam pengambilan keputusan, karena apalagi dilema etika tadi, untuk kebaikan bersama-sama tentunya tidak mudah untuk memutuskan di antara dua keputusan yang terbaik. Tentu mungkin minta masukan dari rekan-rekan guru yang ada di sini di sekolah. Yang penting keputusan tersebut bermanfaat untuk kepentingan utama lembaga sekolah kita dan bermanfaat juga untuk warga sekolah. Baik Pak ya, jadi tadi kan Bapak sudah masukkan dari guru-guru, terus kemudian yang jelas kepentingan itu, keputusan itu tuh untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan bersama di sekolah ya Pak ya. Nah Pak, untuk maksudnya masukan dari guru-guru itu gimana sih Pak langkah-langkah prosedur yang Bapak ambil? Mungkin pertama seperti ini atau Nah, dalam hal ini kita harus mengambil keputusan sesegera mungkin sesuai dengan apa permasalahan kita runtutkan, dan baru kita carikan kesimpulan dan memutuskan bagaimana keputusan itu yang jelas ada nilai manfaatnya untuk kepentingan pertama lembaga sekolah kita kepada keluarga sekolah kita tadi. Oke. Nah, tadi itu Pak kan, terus kira-kira nih hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak selesaikan? Ya, tentunya ada banyaknya hal yang telah menjadi keputusan bagi saya sebagai kepala sekolah di sini. Tentunya kita dalam hal ini mungkin melibatkan ya rekan-rekan guru tadi untuk keputusan yang terbaik. Oke, gitu Pak ya. Pak, nih terus misalnya nih hal apa sih yang menurut Bapak dalam mengambil keputusan itu tantangan-tantangan di dalamnya, tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan yang telah Bapak lakukan? Adakah tantangannya atau
gampang Ya. gitu. Tantangan pasti ada. Yang pertama mungkin perasaan, kan? Apalagi pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan. Itulah yang membuat tantangan bagaimana supaya rekan-rekan warga sekolah bisa memahami apa keputusan yang mau dibuat. Itu seperti itu, tantangan yang jelas perasaan, ya. Perasaan yang hasil untuk memutuskan itu kan apapun pertimbangan dari keputusan saya mungkin nanti kan dipahamkan atau bisa dipahami oleh rekan-rekan guru, itu yang sulit. Itu yang tantangan ya. Bagaimana supaya rekan-rekan guru semua itu bisa memahami keputusan yang dibuat. Benar ya, berarti masih ada dilema itu. Iya, dilema masih ada ya. Oke Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau iya, gimana bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan? Dalam hal ini mungkin secara spontan, karena setiap kasus mungkin tidak semuanya selama-lamanya ada kasus, mungkin ada permasalahan ataupun kasus yang terjadi di sekolah, tentunya dengan sesegera mungkin kita selesaikan, kita menentukan masalahnya apa permasalahan yang terjadi, baru nanti kita berkesimpulan agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan salah satu pihak, sehingga keputusan yang kita buat betul-betul bermanfaat juga, berguna, tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Baik Pak, berarti kita nggak perlu menunda-nunda ya Pak ya. Kalau bisa cepat dan segera memutuskan dan yang terbaik itu kenapa tidak ya Pak ya. Nah Pak, nih misalnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang Bapak hadapi? Tentunya dalam hal ini yang jelas membantu faktor pendukung dalam memutuskan keputusan mungkin saya tidak sendiri. Mungkin di sini ada warga-warga sekolah, terutama rekan-rekan kerja saya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan mana keputusan yang terbaik di antara yang keluar tadi dalam dilema etika tadi, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk bisa memutuskan mana yang lebih baik dan bermanfaat, yang lebih terbaik lah. Berarti selain ini ya Pak, kita mendengarkan opini, kita juga harus menguji publik ya Pak ya, menguji apakah ini fakta atau tidak gitu ya, dipertimbangkan kembali. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, baik. Memang setiap kita manusia, setiap kita pemimpin tentu mengalami dilema etika dalam mengambil keputusan. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah dalam mengambil keputusan mungkin sesegera mungkin agar permasalahan yang terjadi dapat kita selesaikan dengan sesegera mungkin. Kemudian kita buat keputusan sesuai dengan apa permasalahan yang terjadi, sesuai dengan regulasi ataupun peraturan yang berlaku, sesuai dengan kasus yang terjadi. Mungkin itu saja Bu. Baik Pak, kayaknya alhamdulillah nih Pak ya, seru sekali dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Memang tidak gampang untuk memecahkan masalah, butuh benar-benar yang namanya ada langkah-langkahnya ya Pak ya tentunya. Kalau gitu Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya ya Pak ya. Semoga makin sukses untuk kita semua ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Della. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sekali kita tidak berjumpa ya Bu Della. Ya, udah lebih ya, dari 6 bulan hampir setahun. Iya bener. Gimana nih Bu keadaannya di sana?
Ya, Bu Rini. Gimana keadaan Bu Dela di sana? Wah, alhamdulillah sehat walafiat, semuanya berjalan lancar. Gimana dengan Bu Marini sendiri di tempat tugas yang baru? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya juga seperti itu, sehat dan semua berjalan dengan baik di sini. Alhamdulillah. Iya, baik Bu Dela. Mohon maaf sebelumnya nih saya mengganggu waktunya ya. Di sini saya itu mempunyai tugas mewawancarai seorang pemimpin ya terkait dengan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Nah, di sini saya minta kesediaan untuk Bu Dela agar bisa diwawancarai. Nah, apakah Bu Dela bersedia? Ya, tentu bersedia Bu Marini. Bentar ya, bentar Kak. Baik, Bu Dela, kalau Bu Dela bersedia untuk diwawancarai, nah saya ini akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan Bu Dela sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya Bu Dela menjadi seorang pemimpin itu kan memberikan keputusan terhadap jika ada kasus-kasus yang ada di sekolahan atau permasalahan-permasalahan di sekolahan. Nah, di dalam permasalahan-permasalahan yang telah Bu Dela hadapi, bagaimana Bu Dela itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Suaranya apakah terdengar jelas Bu Marini? Alhamdulillah terdengar jelas, Bu. Ya, baiklah. Selama ini dalam pengambilan keputusan tentunya kita memiliki pertimbangan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil keputusan. Dan hal yang paling penting adalah melihat apa nanti dampak ke depannya. Tentunya keputusan yang akan kita ambil ini akan berdampak bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Contoh keputusan atau permasalahan yang pernah saya hadapi, khususnya di Kota Batam ini kan sebenarnya seperti Kota Batam merupakan kota perantauan. Jadi semua siswa atau orang tua wali murid ini mayoritasnya adalah pendatang, bukan warga asli di Kota Batam. Jadi ada beberapa hal yang ditemui, orang tua itu datang meminta izin untuk pulang kampung. Sementara sekarang bukan lagi pada saat libur sekolah. Dengan alasan sudah lama tidak pulang kampung menjenguk keluarganya di kampung halaman. Ada yang sudah hampir 10 tahun karena tidak pulang. Dan rata-rata mereka ini berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan ada yang dari Sulawesi. Jadi tidak mungkin perjalanan itu ditempuh dalam 1 hari atau 2 hari. Paling cepat itu 1 minggu. Di sini saya merasakan dilema untuk memberikan izin. Jika nanti diberikan izin, tentu siswa akan mengalami ketinggalan pelajaran. Jika tidak diberikan izin, bagaimana? Juga karena mereka sudah lama tidak pulang kampung dengan alasan kepentingan keluarga. Jadi saya memutuskan agar siswa tetap membawa buku pelajaran dan berkomunikasi dengan guru kelas agar siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Itu salah satu contoh ya permasalahan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu. Nah, terus bagaimana, Bu? Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mohon diulangi lagi Bu Rini. Iya. Kalau agak putus-putus. Saya agak putus-putus karena gangguan sinyal kali ya, Bu. Nah, gimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah. Dalam hal pengambilan keputusan, tentunya saya akan melihat dari segi permasalahannya dulu. Apakah butuh untuk cepat ataukah bisa ditunda dalam pengambilan keputusannya dan membutuhkan waktu. Yang pertama adalah kasus yang tadi, orang tua yang datang untuk meminta izin, tentunya itu membutuhkan waktu yang cepat karena orang tua ini kadang besok mau berangkat, hari ini dia baru datang ke sekolah untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi kalau kasus yang seperti itu, saya langsung memutuskannya dengan segera berdasarkan pengalaman sebelumnya tentunya. Kalau untuk kasus yang lain, saya akan berdiskusi dulu kepada majelis guru, meminta pendapat kepada guru yang lebih senior dan memutuskan permasalahan tersebut secara bersama-sama di rapat dewan guru. Seperti itu Bu Marini. Berarti dimusyawarahkan juga ya Bu ya terkait ditanya dulu pendapat bagaimana sebaiknya, apa yang harus kita lakukan, apa nanti dampaknya yang akan terjadi, apalagi dalam hal yang memang menyangkut semua warga sekolah. Permasalahan yang kemarin itu seperti contohnya pandemi yang kemarin, jadi udah mulai anak tatap muka lagi tapi hanya 50% dan 50%, itu dalam mengambil keputusan dilakukan dulu musyawarah terhadap guru. Karena kan perubahan dari yang kemarin belajarnya daring menjadi tatap muka terbatas, itu kita atur sedemikian rupa waktunya agar tidak terjadi penumpukan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena siswa di sekolah ini lumayan cukup besar Bu Marini. Jadi untuk mengatur dan menghandle-nya itu perlu waktu agar tidak terjadi penumpukan. Karena dengan siswa yang banyak, otomatis yang nganter dan jemput itu kan biar tidak terjadi penumpukan itu juga harus dipikirkan. Seperti itu Bu. Iya, baik Bu. Berarti Bu, apakah selama ini ketika Ibu mengambil keputusan, langkah-langkahnya itu sama seperti itu atau prosedurnya itu sama seperti itu? Dirapatkan terlebih dahulu atau seperti gimana Bu? Kalau untuk langkah-langkah pengambilan keputusan dilihat dari permasalahannya itu, saya pertama akan menimbang sesuatu, mengingat tentunya, melihat, memperhatikan hal-hal apa saja yang akan menjadi dampaknya jika keputusan ini dilaksanakan. Jadi bertanya dulu bagaimana sebaiknya, meminta pendapat tentunya, dan yaitu memang dirapatkan dan dimusyawarahkan kepada seluruh majelis guru. Baik Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang telah Ibu ambil tadi, itu seberapa efektifkah menurut Ibu pengambilan keputusannya? Tentu kita mengambil keputusan itu yang efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir atau mengecilkan risiko yang akan terjadi. Seperti tadi ya contohnya, saat pembelajaran berubah dari daring, dari rumah menjadi tatap muka, itu kita rapatkan karena walau bagaimanapun juga di satu sisi keselamatan dan kesehatan siswa dan guru harus tetap kita jaga, di sisi lain pembelajaran pun harus tetap terlaksana dengan baik. Jadi ada dua hal yang cukup berat karena beberapa wali murid atau orang tua pada saat itu juga keberatan anaknya masuk ke sekolah karena masih khawatir terhadap pandemi, terhadap virus corona pada saat itu. Jadi dengan meyakinkan kepada wali murid meminta surat pernyataan dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka diputuskan dan ditetapkan jadwal pelaksanaan pembelajaran dan diinformasikan kepada
guru kelas serta orang tua atau wali murid, sehingga pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Begitu Bu Marin. Baik Bu. Nah tadi kan sudah langkah-langkah, terus sebesar apa efektivitas dalam pengambilan keputusannya Ibu ya Bu ya. Nah tentunya sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu ada dong tantangan yang dihadapinya. Nah saya mau menanyakan kepada Ibu, apa tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu mengambil suatu keputusan? Tantangan atau kendala yang dihadapi, tentunya dalam setiap suatu kejadian itu pasti ada tantangan. Yang kita sudah rencanakan, tapi terkadang sesuatu yang terjadi itu di luar dugaan kita. Itulah yang terjadi. Tapi kita harus menyikapinya dengan sabar, tentunya dengan kepala yang dingin, tetap bijak, tidak emosi. Seperti contoh ada kasus bujukan moral. Jika ada kegiatan undangan dari wali murid atau sekitar masyarakat, satu lagi kegiatan pembelajaran, karena di sekolah ini kelasnya pagi dan sore, jadi ada beberapa guru yang masuk siang, yang ajarnya sore itu meminta usulan bagaimana kalau anak yang kelas siang itu didaringkan saja, dengan alasan karena kita akan menghadiri undangan. Jadi di sini saya berikan penjelasan, kita akan tetap pergi undangan dengan tidak mengorbankan waktu pembelajaran anak, yaitu dengan memberikan penjelasan bahwa kita akan tetap pergi di atas jam 12, sehingga anak akan tetap belajar dan guru tetap dapat menghadiri acara tersebut. Seperti itu Bu Marini. Dan tantangannya itu mungkin beberapa guru tersebut mungkin menjadi tidak suka, tapi itulah yang kita harus sampaikan, bahwa sesuatu yang benar itu harus tetap kita laksanakan, walaupun terkadang ada yang tidak menyukainya, karena kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan beberapa orang saja. Seperti itu Bu Marini. Ya baik Bu, berarti ada individu lawan kelompok di sini ya Bu ya. Nah seperti itu tantangannya ya Bu. Baik Bu. Nah setelah Ibu mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan itu kira-kira faktor atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu hadapi? Faktor yang mempengaruhi atau hal yang dapat saya jadikan pedoman, yang pertama, saya bertanya pada diri sendiri dulu untuk mengambil keputusan, apakah sesuatu yang saya ambil ini benar atau tidak. Dan selanjutnya saya melihat sosok orang tua, bagaimana orang tua kita mengambil keputusan. Apakah orang tua akan tentunya setiap orang tua pasti akan melakukan hal yang benar, dan tidak mungkin orang tua mengambil keputusan yang salah, pasti mengambil keputusan yang terbaik, terutama untuk anaknya. Kemudian selain orang tua, pemimpin terdahulu atau kepala sekolah yang terdahulu, yang banyak kepala sekolah itu dapat kita ambil yang terbaik dari bagaimana cara kepala sekolah tersebut mengambil keputusan, bagaimana dia bersikap jika terjadi suatu permasalahan. Itu yang saya ambil pelajaran dari mereka, tokoh yang mengilhami atau menginspirasi saya. Seperti itu Bu Marini. Baik Bu, ini yang terakhir nih saya mau bertanya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentunya pembelajaran, setiap hal memberikan pembelajaran tersendiri bagi kita, dan pengalaman adalah guru yang terbaik.
tidak mudah dalam mengambil keputusan karena setiap keputusan yang kita ambil tentu akan berdampak kepada setiap orang dan seluruh warga sekolah tentunya. Kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama, tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, itu perlu dilatih dan tidak akan mungkin terlahir dengan sendirinya. Dengan banyak hal yang terjadi, pembelajaran yang telah kita lalui dan pengalaman-pengalaman, itu akan membuat kita semakin dewasa dan semoga itu dapat menjadikan kita lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Karena pemimpin tidak cukup hanya pintar saja, tetapi juga harus bijaksana agar keputusan yang diambil dapat memberikan kebaikan bagi warga sekolah tentunya. Seperti itu Bu Marini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan. Super sekali ya Bu, tentunya sangat berat menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk itu memang benar kata Ibu, kita harus bisa mendapatkan semua itu dari pengalaman dan juga tidak berhenti dari belajar ya Bu ya. Ya, benar. Baik Bu Della, terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Della tetap sukses di sana, sehat selalu. Salam buat rekan-rekan di sana semua ya Bu Della. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bu Marini, semoga selalu sehat dan semakin sukses ya. Ya, amin. Kalau gitu Bu, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Della. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Marini. Terima kasih. Sama-sama Ibu.